Yang sebenarnya Andalas itu adalah bahasa kitanya, Melayu tuanya adalah Andol. Kemudian dalam cerita film yang ini sedang berlangsung di TV-TV Indonesia, bahwa ibu daripada raja kerajaan India ketua itu namanya ada Putri Kampar. Masih berlangsung di filmnya tentang Asoka, Raja Asoka. Ya, ibunya itu adalah dari Markakus, Pak. Markakus kuno. Kemudian itu ada dalam Weda sama Weda, dan Tripitaka juga ada. Sutra Tripitaka, Unaya Pitaka, Yajur Pitaka juga ada tentang cerita tentang apa. Kemudian dalam buku Purana juga sebut Kampar Pura ada. Nama Kampar juga. Kemudian lagi dalam cerita Malapali atau ke-9 ada cerita tentang daerah kita, keindahan alam. Ini memang buku karya sastra, tapi ceritanya tentang Kampar juga. Ini Malapali yang kita bilangkan tidak satu pun penulisnya dari orang kita, ya Pak, tapi adalah buku-buku asing. Kemudian demikian juga dengan Bhagavad Gita India yang tadinya dari Yunani, dari Romawi segala macam, ya, dari India juga begitu. Kemudian apalagi dari Cina juga. Kiatan Atisa mengatakan, Atisa tahun 1222 juga itu jelas dia datang ke Pertapus diceritakannya. Atisa apa? Atisa di Pemengkara. Kemudian ada yang bagus lagi, karena kita bicara masalah Pertapus banyak orang marah. Hindu Buddhanya digodang-godangkan katanya. Pada Hindu dan Buddha yang dibilangkan itu tidak sama Hindu Buddha yang di Cina, Tibet, atau Hindu tidak sama dengan India. Hindu Buddha yang dibilangkan dalam buku ulama itu adalah ajaran tauhid. Kan ulama kita sudah bicara masalah itu. Kita tahun 2000 sudah kita sampaikan itu, bahwa nenek moyang kita itu adalah pembawa ajaran tauhid, para nabi. Apakah ada buktinya? Itu dulu kalau kita bicarakan dengan orang, Pak. Alhamdulillah, terkutukan lain, seorang ulama besar Indonesia Asia Tenggara sudah bicarakan tentang itu. Termasuk yang Bapak sampaikan tadi, Sayyidul Amin, bahwa dulu di sini ini adalah agama tauhid. Dan ini sudah diiyakan oleh penulis buku Atlantis Nusantara, Pak Ahmad Semanto. Setelah kita tengokkan bukti-bukti, kemudian juga Insinyur Santosa, Pak, kemudian juga peneliti Malaysia. Bukti ini, Pak, kita buktikan bahwa betul-betul yang bilang itu adalah daerah Kampar. Buktinya adalah ditemukan arca di Kampar, arca Buddha, tapi pakaiannya jubah. Juga ditemukan di Kampar pakaian arca Buddha. Ini kita pakai istilah tradisionalnya, Pak, arca Buddha, tapi pakaiannya Islam. Kemudian setelah 2 tahun berturut-turut, kami lihat 3 tahun malah, cara beribadah orang Tiongkok dan Tibet yang datang ke Pertapus, ternyata cara beribadahnya 12 sama cara beribadahnya dengan orang Islam yang datang ke Mekah. Sujud syukurnya, Pak, sujud baca baca bahasa Islam dia, ya, tawaf dia, Pak. Kemudian apalagi pakai baju ihram dia. Kita lihat tuh dia di Pertapus, Pak. Kemudian apalagi mereka sakti juga dan puasa, hebatnya puasa, Pak. 40 hari puasanya. Yang datang kemarin 2500 semasa Bapak Burhanuddin, kami juga teliti itu banyak kesamaan. Itu contoh. Kemudian ada lagi yang lebih hebat, Pak. Kedatangan utusan Rasulullah ke negeri kita ini. Dasarnya ada hadisnya, Pak, yang bunyinya begini kira-kira. Apabila datang suatu masa kalian dengar negeri makmur di penjuru angin, katanya, maka segeralah kalian datang ke sana. Ya, kemudian ajaklah para rajanya masuk Islam atau pemimpinnya masuk Islam. Niscaya akan kalian lihat rakyatnya berbondong-bondong masuk Islam. Sahabat bertanya, di manakah negeri penjuru angin itu ya Rasulullah? Negeri penjuru angin itu adalah di sebelah timur daerah matahari terbit, katanya. Jadi kalau kerajaan besar yang dibilangkan negeri makmur yang dibilangkan itu adalah di timur di daerah matahari terbit, di Khatulistiwa, dan jelas Pertapus. Ya, pada tahun ketiga hijrah itu disampaikan oleh Rasulullah di Mekah. Kemudian sahabat datang pada tahun berikutnya
Kemudian diperkirakan sahabat tadi termasuk Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat lainnya Pak datang ke daerah kita ini pada tahun 623 Masehi atau 64 Masehi kalau dikaitkan dengan tahun ketiga Hijrah tadi. Nah, apakah ada bukti? Nanti kita kan main-main klaim-klaim aja kan, apakah ada bukti? Ada Pak. Masih ada peninggalan daripada sahabat Rasulullah itu di Kampar. Masih ada. Termasuk senjatanya, pedang Arab itu ada. Nah, kemudian ada apa yang lagi ada? Termasuk mangkok Rasulullah ada di Kampar. Mangkoknya Pak. Ya. Apakah kok sekarang dibongkar? Enggak, dari dulu kita bongkar Pak. Enggak ada orang percaya. Tapi sekali Bapak bicara hari kemarin berjam tentang Kampar itu negeri tua, kan langsung nyambung semua. Kalau kami peneliti bicara enggak pernah dengar Pak. Tapi bukti kita punya. Nah, kami sangat setuju kalau seandainya Pemda Kampar menggali ini kembali, kita diskusikan lagi, kita undang pakar-pakar dunia, mumpung Pak sekarang saatnya. Ulang tahun Kampar nih, semua bukti itu ada, mampu Rasulullah pun ada. Jadi bahkan makam sahabatnya Pak, sahabat Rasulullah ada di Kampar nih Pak, 3. Dan ini sudah kita sampaikan pada peneliti nasional, Bapak Profesor Ahmad Semanto, penulis buku Atlantis Nusantara, dan sudah diiyakan. Ini sangat rahasia Pak. Saya akan merombak buku saya. Baru kali ini saya datang ke Kampar, katanya buku saya yang sudah saya teliti sekian tahun itu akan saya rombak kembali katanya. Kalau perlu ada bab tersendiri untuk Kampar. Itu dibilangnya. Kemudian kalau Ising nggak perlu lagi karena Bapak sudah jelaskan tadi. Ising tadi 671 Masehi. Dia datang betul-betul di Pertapus, dan tongkat pada cakra itu kemungkinan ada di daerah kita ini, masih ada Pak. Ada gambar yang dibilangkan Ising tadi, memang betul. Dan itu sudah mendunia, sudah diterjemahkan dalam bahasa Jepang dan segala macam, bahasa Inggris sudah ada. Termasuk juga dalam catatan Atlantis Nusantara tahun 2002 Masehi itu Pak. Kemudian ada lagi yang menarik, adanya perjanjian 4 agama, Yahudi, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, kemudian Islam. Lambangnya bintang Daud, bintang David itu. Kemudian lambangnya lagi adalah kerajaan-kerajaan tua Kristen di Eropa. Kemudian di Babilonia juga ada kerajaan Kristen dulu. Kemudian lambang yang selanjutnya yang banyak itu adalah lambang Islam pentagram, bintang segi 4. Lambang Islam itu Pak, segi 8, bukan segi 4, ya segi 8. Nah, bahasanya bahasa Ibrani mungkin belum ada yang bisa bacanya. Nah, yang anehnya kita, kenapa kok ada benda itu di Kampar? Ada satu-satunya di dunia Pak. Tak pernah dijumpai di museum Malaysia, di Jawa, di mana-mana ada. Kok ada? Dan hebatnya lagi, tahunnya ada, tahun 1240. Artinya apa? Pada waktu perang salib pertama, mereka damai, 4 agama damai, kok piagamnya diantar ke Kampar? Apa bukti diantar ke Kampar? Di Kampar itu piagam ditemukan. Di Israel tak ada, di Mesir tak ada, di Arab tak ada, di Jakarta tak ada, tapi di Kampar ada gitu. Nah, kalau kita bicara bohong, saya pancing pakar Malaysia, Ibu Adi Asma Umar, dan pakar-pakar dari Jakarta juga membaca tulisan itu. Saya kirim gambarnya, potongannya. Tidak ada yang bisa baca Pak. Termasuk guru kaligrafi, Bapak Profesor Surujudin, tidak bisa baca. Jadi kalau tidak berani, berarti Arab kuno katanya. Itu yang dia. Tapi tahun katanya ada Pak, untuk tahun 1240. Itu yang dari piagam 4 agama tadi Pak. Dia seginya 16, bersegi, nampak bulat tapi bersegi 16. Di situ ada lambang Kamparnya. Ya, ya. 1 menit lagi, 2 menit. Kemudian ada lagi Pak yang masih bisa juga kita pakai ini sebagai dasar, tahun Saka. Ternyata tahun Saka itu diambil adalah dari Pertapus. Terjemahnya tahun Saka ini adalah tahun Soko. Selisihnya dengan tahun Masehi adalah 78. Apakah sebelum tahun Masehi 78 sebelum Masehi atau 78 sesudah Masehi? 78 angkanya. Jelas itu Pak, tahun Saka. Itu dunia sudah mengenal tahun Saka, cuma
Karena kita nih tahun Saka itu adalah tahun Soko, dimulai daripada peradaban yang dimulai yang berkenaan dengan tahun kita ini Soko. Kita ini kan negeri Soko nih. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ada satu menit lagi. Kalau bicara masalah Kampar tadi, ada yang harus kita hafal, itu yang harus kita tahu Pak, istilah Kampar itu Pak, ini dipakai oleh bangsa-bangsa kuno. Ada yang mengatakan kampur, kampar itu dari Yunani, sudah itu berubah jadi Romawi. Kapur Arab, campo itu adalah Cina, campo. Ya, kampar kanuar itu India. Kemudian balik campo itu adalah suku asing di Indonesia dan Asia Tenggara. Campo, ya, suku asing yang suku tua di Asia Tenggara. Kemudian lagi campa di istilah diambil oleh Inggris, bacaannya kampa sebetulnya itu Pak. Kampa itu kita, mengapa larinya kayak Kamboja? Karena kita tidak mengklaim, padahal buktinya sama kita. Padahal Kamboja itu nama aslinya adalah Kampau Chia. Chia itu setelah kami lihat sejarah ke sana dengan orang Kamboja, kami berasal dari Morkakus katanya, dari Kampar. Nah, kita lihat kamusnya, Kampau Chia tadi. Chia itu adalah gadis, dipakai nama aslinya Kampau. Artinya apa? Putri Kampar. Sama dengan yang di India tuh Pak. Ibunya Raja Magadha itu. Dan demikian juga sama juga dengan yang di Babilonia. Istrinya Raja Nebukadnezar II. Itu orang Kampar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.